Halo, selamat pagi anak-anak SD kelas 1 dan kelas 2. Berjumpa lagi bersama Bapak John. Nah, di pagi ini kita mau mulai devosi, tapi sebelum itu Bapak John mau tanya kabar dulu. Bagaimana kabar kalian di rumah hari ini? Oke, Bapak John berharap kalian punya kabar kondisi baik di rumah bersama keluarga kalian. Nah, sebelum mulai devosi, sebelum mulai dengar firman Tuhan, pagi ini kita mau menyanyi sebuah lagu, yaitu lagu Bapakku Datang Padamu. Nah, lagu ini mengingatkan kita untuk mau mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena anugerahnya bagi kita dari pagi, siang, sore, dan juga malam hari, sehingga kita boleh ada sampai di saat ini. Jadi kita mau mengucap syukur. Nah, mari sama-sama kita menyanyi lagu Bapakku Datang Padamu. Syukur atas kebaikanmu. Oke, kita menyanyi lagu ini dari awal dengan sikap doa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Oke, mari kita satu dalam doa. Tuhan, di pagi ini kami kembali mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini. Baik kami yang ada di rumah masing-masing, Engkau selalu menjaga kami mengucap syukur karena Engkau boleh menjaga kami dari pagi, siang, sore maupun malam hari. Engkau telah melindungi kami di tengah pandemi COVID-19 ini. Sekarang kami mau dengar firman Tuhan, kiranya Engkau mau berkati kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, amin. Wah, hari ini di pagi ini panas sekali ya. Ini Bapak John kayak lagi di Afrika atau di bangsa Israel pada zaman dulu, panas sekali. Nah, di pagi ini kita mau baca dan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Samuel. Nah, kitab Samuel itu di mana?
kitab Samuel itu ada di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama, kitab Samuel ada di Perjanjian Lama. Kitab Samuel itu setelah kitab Rut. Nah, kita mau baca dari 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7. Oke, 1 Samuel 16 ayat 7 Bapak John akan baca di sini dan kalian akan mengikuti di layar nanti. Bapak John akan tampilkan di layar dan kalian boleh membaca mengikuti Bapak John. Oke. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, di sini di inti firman Tuhannya di sini dia bilang manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, kalian harus tahu dulu ini kisahnya ini tentang apa. Nah, kisahnya ini tentang Daud diurapi menjadi raja. Nah, siapa yang sudah pernah dengar cerita ini? Nah, pasti anak-anak yang sekarang kelas 2 dan kelas 1 yang sekarang sudah pernah dengar. Mungkin di sekolah minggu dan juga dengar sama Bapak John. Bapak John pernah bawa ini dalam pelajaran agama. Nah, Bapak John mau cerita dulu. Nah, pada waktu itu bangsa Israel punya raja itu namanya siapa? Ayo, ada yang tahu siapa namanya? Oke, Bapak John kasih tahu. Namanya adalah Raja Saul. Tapi pada saat itu Raja Saul sudah tidak taat lagi bersama Tuhan, tidak mendengar perintah Tuhan, sehingga Tuhan sudah menolak dia untuk menjadi raja bangsa Israel. Jadi Tuhan sudah tidak suka, Tuhan sudah tidak mau lagi dia jadi raja. Lalu Tuhan menyuruh Samuel untuk pergi ke Bethlehem. Nah, di Bethlehem ada seorang bapak-bapak, dia punya anak. Ada yang tahu berapa anaknya? Anaknya berapa ya? Oke, mau hitung sama-sama Bapak John? Tidak usah, Bapak John kasih tahu. Anaknya ada berjumlah 8 orang. Nah, bapaknya itu bernama Isai. Nah, Samuel disuruh pergi ke sana, ke Bethlehem untuk bertemu Isai. Nah, dari anak-anak Isai itu ada seorang anak yang nanti akan diurapi menjadi raja bangsa Israel. Lalu Samuel pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Samuel pergi ke Bethlehem dan di sana dia bertemu dengan Isai. Singkat cerita, sampai di sana mereka melakukan upacara pengorbanan. Nah, kemudian Isai memanggil semua anak-anaknya untuk berdiri. Nah, lalu datanglah ketujuh anak-anaknya itu. Ingat tadi Bapak John ada bilang berapa? Ada bilang 8, tapi tiba-tiba kok hanya ada 7 yang datang. Lalu si Isai mulai menyuruh untuk masing-masing anaknya, mulai dari Abinadab yang paling tua. Nah, jalan ke depan Samuel. Lalu pas ketika dia jalan pas jalan sampai depan Samuel, nah Samuel berpikir kalau pasti ini dia anak yang ditunjuk Tuhan. Tetapi pada saat itu langsung Tuhan Allah berfirman buat Samuel, bukan yang dilihat manusia itu yang dilihat Allah, bukan, tetapi Allah melihat hati. Jadi langsung Samuel tahu, berarti ini bukan. Lalu Samuel meminta anak-anak Isai lagi mulai berjalan melewati depannya Samuel. Ketika mereka berjalan, jalan. Nah, pada akhirnya tidak ada seorang pun yang dipilih Samuel, yang dipilih Allah. Lalu Samuel mulai bertanya kepada Isai, apakah ini semua anak-anak kamu? Lalu si Isai bilang, tidak. Yang satu masih ada di sana. Dia lagi mengembalakan kambing domba. Nah, jadi dia namanya siapa? Dia namanya Daud. Nah, Daud ini dia lagi mengembalakan kambing domba, kesehariannya mengembalakan kambing domba. Nah, jadi karena dia yang paling kecil, dia sering diperintah, dia sering disuruh-suruh karena dia harus taat sama kakak-kakaknya, sama
si Isai bapaknya. Lalu si Samuel bilang, kalau begitu pergi harus panggil Daud. Nah, lalu mereka mulai pergi panggil Daud. Nah, kemudian datanglah Daud. Ketika Daud datang, semakin dekat. Lalu ketika sudah sampai di depan Saul, lalu Saul melihat dan Tuhan langsung berfirman, kalau ini dia. Tuhan langsung berfirman kepada Samuel, ini dia, dan urapi dia. Kemudian langsung Samuel pun mengurapi Daud menjadi raja bangsa Israel. Nah, sudah, itu ceritanya. Nah, sekarang, ceritanya kalian ingat tidak? Nah, Bapak John harap kalian ingat, karena Bapak John mau bertanya. Nah, Bapak John mau bertanya, mengapa Tuhan Allah tidak memilih saudara-saudara Daud yang lain yang lebih besar, yang tua, yang badannya besar-besar, kuat, perkasa, yang sudah tinggi-tinggi, yang sudah hebat, yang sudah bisa pergi berperang, yang sudah bijaksana, yang sudah dewasa, yang dinilai orang sudah cocok, yang sudah siap menjadi raja. Mengapa tetapi malah Tuhan Allah lebih memilih untuk mengurapi Daud yang masih kecil, yang masih kelihatan kecil sekali, yang pekerjaan setiap harinya mengembalakan kambing domba milik ayahnya, milik Bapak Isai. Nah, mengapa? Ayo, siapa yang mau menjawab? Oke, jawab saja dalam hati. Di sini Bapak John mau kasih tahu jawabannya. Jawabannya itu ada di ayat 7 yang tadi kita baca. Oke, Bapak John baca sekali lagi isi firman Tuhannya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, jadi mengapa Tuhan lebih memilih Daud daripada saudara-saudaranya yang badannya kekar, perkasa, kuat, tinggi lagi? Mengapa? Karena Tuhan Allah itu tidak melihat seperti yang manusia lihat. Manusia hanya melihat menggunakan mata, melihat apa yang kelihatan. Tapi Tuhan Allah melihat apa? Melihat isi hati. Nah, jadi ceritanya, jadi intinya walaupun kakak-kakaknya hebat, tetapi belum tentu mereka dipilih, belum tentu mereka punya hati yang baik, hati yang tulus sama dengan Daud. Daud dipilih karena dia memiliki ketulusan hati. Nah, ketika dia mengembalakan kambing dombanya, dia rela melindungi kambing dombanya dari serangan singa, bahkan beruang. Nah, karena itulah tugas seorang gembala. Nah, jadi di sini Daud dipilih karena apa? Karena ketulusan hatinya, ketulusan yang dia miliki, bukan apa yang dia lakukan, tetapi ketulusan hatinya. Jadi misalnya ketika kamu di rumah, kamu bantu mama, baik tidak? Itu baik sekali. Kamu bantu orang tua, tetapi ketika kamu bantu mama kamu supaya kamu bisa main game, bisa main HP, bisa dapat beli sepeda, nah itu tidak baik. Karena ingat, Tuhan tidak melihat apa yang dilihat manusia. Tuhan tidak melihat apa yang kamu lakukan, tetapi Tuhan melihat isi hati. Tuhan melihat isi hati kamu. Nah, jadi kalau kamu bantu orang tua, tetapi kamu tidak tulus, tidak menyatakan kasihnya Tuhan Yesus, kasih yang sudah kamu dapat dari Tuhan Yesus, itu teror, itu tidak baik. Nah, jadi ingat, Tuhan melihat hati, bukan melihat apa yang kita lakukan. Nah, kemudian aku cuma mau tanya lagi, tapi kan Daud dia kecil, badannya kecil, nanti kalau diangkat jadi raja, nanti orang tidak mau dengar dia lagi, nanti orang tidak menghargai dia lagi. Tidak, Tuhan memilih Daud karena yang pertama tadi, Tuhan melihat hati. Kemudian Tuhan bisa menggunakan siapa saja. Mau kamu besar, kamu tinggi, kamu pendek, tetapi Tuhan dapat memakai kamu. Tuhan Yesus mau menggunakan kamu. Ketika Tuhan mau menggunakan kamu, Dia
mau menggunakan kamu untuk menyatakan kemuliaannya, dia pasti pakai kamu. Jadi jangan pandang misalnya kamu itu kecil, tidak. Kamu itu kurang pintar matematika, tidak. Tuhan bisa saja pakai kamu. Siapa tahu 20 tahun kemudian Bapak John dengar lagi anak-anak kelas 1, 2, ada yang sudah jadi bupati, ada yang sudah jadi polisi, ada yang sudah jadi Bapak Pendeta, ada yang sudah ganti Bapak John. Nah, karena Tuhan bisa pakai siapa saja. Jadi, kita semua harus siap untuk dipakai Tuhan. Makanya kita harus dengar firman Tuhan, taat sama Tuhan Yesus, minta Tuhan Yesus untuk memampukan kita supaya kita punya ketulusan hati dan kita mau disiapkan supaya dipakai Tuhan. Bisa anak-anak kelas 1, 2? Oke, jadi hari ini kita belajar apa saja? Di devosi ini kita sudah belajar kalau ingat Tuhan melihat hati. Kemudian Tuhan menggunakan siapa saja. Oke, Bapak John harap firman Tuhan pagi ini bisa menguatkan kamu, bisa menguatkan kita semua, dan kiranya Roh Kudus yang mau tolong kita, mau mampukan kita supaya kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau berdoa semua. Sikap doa, lipat tangan, tutup mata. Bapak John mau pimpin doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di saat ini kami mengucap syukur, kami telah mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau mau tolong kami, Engkau mau kirimkan Roh Kudus, supaya kami bisa dimampukan, dikuatkan untuk melakukan kebenaran firman-Mu, dan kami bisa lebih mengenal Engkau, kami bisa melakukan segala sesuatu dengan lebih tulus dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekian devosi kita di pagi hari ini. Selamat belajar dan selamat beraktivitas. Bye-bye.